sampai tercipta. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tercipta. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tercipta. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tercipta. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tercipta. Sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya berharap semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur atas pagi yang cerah yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memulai pagi hari kami dengan penuh semangat. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami untuk setiap aktivitas dan pelayanan kami pada pagi hari ini, termasuk pekerjaan dan studi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami bisa senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Berjaga-jagalah. Nats Alkitab terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayat 11-14. Namun kita hanya akan berfokus pada ayatnya yang ke-11b sampai ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian sabda Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, memang tidak pernah habis dibicarakan dan mengundang berbagai reaksi bagi sejumlah kalangan. Ada orang-orang tertentu yang merasa takut ketika memikirkan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin karena terkait dengan akhir zaman atau kiamat. Akan tetapi ada juga orang-orang yang menantinya dengan penuh harap dan sukacita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu momen kedatangan Sang Juru Selamat itu sangat kita nantikan dengan penuh pengharapan. Penantian dalam pengharapan ini karena kita memahami bahwa momen itu merupakan peristiwa yang membawa sukacita besar bagi kita. Sebab pada saat itulah
kita akan berjumpa berhadapan muka dengan Tuhan Yesus dan akan dibawa masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Pada bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, maka kita harus senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksud tidak dimaknai hanya sekedar diam secara pasif, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Namun sudah saatnya kita untuk bangun dari kelengahan kita menjalani kehidupan selama ini. Ketika Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dalam menantikan Kristus, artinya kita diminta untuk senantiasa waspada dan siap sedia. Kita perlu waspada dan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Sebab ketika Tuhan Yesus datang, Ia akan meminta pertanggungjawaban kita atas hidup yang sudah Ia anugerahkan kepada kita selama ini. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangannya kedua kali, kita dapat tetap hidup dalam semangat dan perjuangan melawan keinginan dosa yang masih ada di dalam diri kita. Marilah kita hidup dalam penuh kewaspadaan terhadap dosa. Marilah kita hidup dalam keseriusan dan mengerjakan pekerjaan yang baik sambil terus memegang pengharapan yang kuat akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Waspada dan siap sedialah, sebab bila mana Ia datang, kita didapatinya tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami yakin bahwa Engkau akan datang kedua kalinya, menggenapi setiap janji-Mu. Kami bersyukur dan kami menantikan momen peristiwa yang indah itu. Mampukanlah kami untuk mengisi hari-hari kami dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, berkubang dalam kecemaran, namun kami senantiasa bangkit dari segala kejatuhan. Kami senantiasa bangkit dari setiap kegagalan, dan kami dimampukan hidup setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita masih berjuang. Kita masih bergumul dengan kecemaran dosa. Namun ingat bahwa hari-hari kehidupan ini adalah hari-hari di mana kita dituntun, disertai dan dipimpin oleh Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Setiap orang berjaga-jaga akan sesuatu yang dipandang berharga. Keselamatan hidup dari Kristus sangat berharga. Apakah kita sudah berjaga-jaga? Waspadalah. Selamat menikmati hari ini. Selamat bertekun di dalam menanti Tuhan. Selamat berjaga-jaga dan selalu waspada. Tuhan memberkati.